Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Deadpool and Wolverine udah rilis digital. Dan sekarang mereka untuk merilis 3 cuplikan yang dihapus dari filmnya, yang bisa kita breakdown di video kali ini. Dan juga sekaligus kita akan berteori kenapa cuplikan ini dihapus dari film original Deadpool and Wolverine ini. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Untuk belajar bagus ya, karena dari dulu udah berepic benci-bencinya film komedi dan kita semua yang udah pernah baca komedi dalam bumi ya. Conscious. Who are you? I go by the name of Paradol. Walk with me. Mr. Wilson, this may come as a shock to a narcissist. In the quantum burst of madness. The only universe considered the true universe. Adegan pertama ketika Wade Wilson diinterogasi oleh Mr. Paradox di sebuah ruangannya ketika dia pertama kali ditangkap oleh para agen TVA. Dia pun dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam sebuah lift untuk diberikan sebuah misi untuk menetap ke Earth 616 MCU, yang dimana 616 MCU ini merupakan universe utama Marvel yang udah kita lihat dari film Iron Man pertama sampai sekarang masuk kepada era multiverse saga. Di sini kita bisa melihat gambaran lantai pertama lorong TVA, yang dimana ini merupakan TVA yang berbeda dari kita lihat di versi Loki series, yang dimana TVA ini berada di Earth 1005 di bawah manajemennya Mr. Paradox. Beda halnya dengan yang ada di Loki series, yang dimana itu berlokasi di Earth 616 MCU, yang dimana itu adalah pusat dari segala cabang TVA setelah Loki itu menjadi He Who Remains yang baru untuk menjaga semua garis timeline multiverse Marvel yang ada. Jadi bisa gua asumsikan di berbagai macam multiverse Marvel, setiap universe punya cabang TVA-nya masing-masing. Tapi tetap mereka semua harus melapor kepada TVA pusat yang berada di Earth 616 MCU yang sekarang sudah dimanajemen oleh Hunter B15. Kemudian ketika Wade masuk ke lift itu, dia mengatakan satu kata kepada Mr. Paradox, yaitu Quantum Madness, yang dimana ini mengarah kepada kedua film MCU yang bertemakan multiverse juga, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana sayangnya kedua film ini dinilai buruk oleh para fans dan juga para kritikus. Maka dari itu film ini akhirnya disindut balik oleh si Deadpool sebagai bentuk ejekan atau roasting kepada kedua film MCU yang satu ini. Dan di sini Mr. Paradox juga mengatakan kepada si Deadpool kalau bukan cuman Earth 1005 aja yang ada di multiverse, tapi ada begitu banyak multiverse lain dalam jagat semesta Marvel ini. Nah, kalau kalian jeli, sebenarnya ini adalah sebuah bentuk penjelasan juga kepada Wade Wilson dan juga kepada para penonton awam yang belum mengenal bahwa sekarang Marvel udah masuk kepada tahap era multiverse saga, yang dimana dulu TVA punya sebuah tugas penting, yaitu mereka akan memangkas semua timeline bercabang dan hanya fokus kepada timeline utama alias Secret Timeline. Tapi sekarang sudah berubah dan TVA sekarang hanya bertujuan untuk mengawasi saja semua cabang timeline agar tidak terjadi kerusakan. Yang dimana hal ini mereferensikan kepada Loki series, yang dimana tujuan awal TVA itu hanya untuk memangkas semua cabang timeline sehingga Secret Timeline bisa berjalan dengan lancar dan mencegah semua varian dari Kang the Conqueror untuk lahir ke timeline tersebut. Dan akhirnya semuanya udah berubah semenjak di Loki season kedua, yang dimana Loki mematahkan hukum TVA ini dengan cara merangkul semua timeline agar semua kehidupan di berbagai macam versi bisa selamat. Tapi konsekuensinya adalah akan adanya pra-multiversal war yang akan terjadi, dan hal ini akan kejadian di film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh.
hanya tim Mario Angelo Digital Company, pakai ban premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Sampai berakhirnya mereka muncul ke lantai kedua, yang dimana disinilah Mr. Paradox akan memberikan sebuah misi pertama kepada Deadpool untuk menetap ke Earth 616 MCU. Dan hal ini udah kita lihat di pembahasan ending di Deadpool and Wolverine kemarin yang sempat kita bahas di channel ini ya. These resource requests are extensive, Mr. Do it long enough, maybe you'll sit in my chair one day. A tone? Good day, Mr. Paradox. Kemudian yang kedua kita menemukan sebuah adegan yang dihapus yang berikutnya, yang dimana Mr. Paradox ini ditatangi oleh ketua TVA dari Earth 616 yang bernama B-15 yang menegur Paradox untuk tidak berbuat apa-apa selain hanya mengawasi semua timeline bercabang ini. Dan juga dia melaporkan kepada B-15 bahwa Earth 1005 harus segera dihapus karena ada seorang superhero yang bermasalah yang dimana ini akan mereferensikan kepada Deadpool itu sendiri. Kemungkinan kejadian ini adalah Deadpool berhasil kabur dari markas TVA dan membawa template itu untuk mencari semua varian Wolverine di berbagai macam multiverse, karena hidungnya Mr. Paradox ini udah patah akibat dihantam oleh Deadpool ketika dia hendak kabur dari markas TVA. Dan di sini sebenarnya B-15 udah curiga kepada Mr. Paradox ini ya, karena cuman dia adalah orang yang gak setuju dengan hukum TVA sekarang semenjak Loki untuk menjadi God of Multiverse untuk menggantikan varian Kang yang satu ini. Padahal dia sangat rindu masa-masa ketika TVA memangkas semua timeline cabang dan hanya mengutamakan Secret Timeline aja. Maka dari itu, sepanjang film dia udah mengatakan dengan jelas TVA gak butuh seorang penjaga. Yang mereka butuhkan adalah seorang pembunuh kejam, dan aku adalah orang yang tepat. Does not need a babysitter, a mercy killer. I am the mercy killer. Dan itu memberikan sebuah gambaran yang jelas betapa kejamnya si Mr. Paradox ini semenjak TVA udah terulang oleh B-15 sebagai kepala utama TVA sekarang yang bisa berkomunikasi dengan Eurydice yang baru, yaitu God Loki. Lalu B-15 mengatakan dengan jelas jika Paradox udah membatalkan misinya untuk menjaga, maka kemungkinan dia akan menjadi kepala TVA untuk menggantikan B-15 suatu hari nanti. Tapi dari awal B-15 udah curiga mengenai permintaan Mr. Paradox untuk melakukan penghancuran kepada Earth 1005 ini. Maka dari itu, dari sinilah B-15 akan menempatkan mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik Mr. Paradox di Earth 1005 ini. Maka dari itu, dia bisa ketahuan di ending film Deadpool and Wolverine yang ternyata mata-matanya itu adalah varian dari Dopinder yang bekerja sebagai seorang analis di TVA. Sayangnya cuplikan itu akhirnya dihapus dari film Deadpool and Wolverine dikarenakan sutradaranya ingin membuat sebuah plot twist di ending yang dimana B-15 juga terlibat di film Deadpool and Wolverine sebagai cameo besar dan juga menjelaskan mengenai apa yang terjadi di Loki season kedua di bagian ending tersebut. Kemudian nextnya adegan terakhir itu adalah ketika Gambit tinggal di dimensi The Void dan melihat semua teman-temannya akhirnya meninggalkannya seperti Blade, Elektra, dan juga X-23 kembali ke universe asal mereka masing-masing, yang dimana tempat ini adalah markas besar Cassandra Nova Xavier, yang dimana sudah ada banyak semua mayat-mayat mutant yang berkeletakan di sana akibat pertarungan di film Deadpool and Wolverine itu. Yang pertama ada mayatnya si Toad yang merupakan mutant yang berjenis katak yang menjadi anak buah Magneto di film X-Men tahun 2000-an awal. Yang kedua adalah Psylocke yang merupakan mutant yang bisa menembakkan semua berbagai macam energi peledak dari kedua tangannya, dan juga dia adalah salah satu anggota Four Horsemen yang dipilih oleh Apocalypse di film X-Men Apocalypse tahun 2016 silam. Memang di sini Gambit stay di dimensi The Void karena dia nggak tahu dari mana asalnya.
Dan hal ini udah kita jelaskan semenjak di awal konten, bahwa dia nggak mengenal kedua orang tuanya dan dia hanya ingat bahwa dia berasal dari dimensi yang satu ini. Jadi kemungkinan Gambit akan tampil kembali ke project MCU mendatang, karena memang setelah film ini dirilis, banyak fans MCU yang menyukai penampilannya dan cukup puas. Maka dari itu, Marvel Studios akan bawa kembali Gambit ini ke perang multiversal war yang bisa gua asumsikan kemungkinan lokasinya itu berada di dimensi The Void itu sendiri. Beda halnya dengan versi komik. Nah, kalau di komik, mereka semua dikumpulkan ke sebuah planet ciptaan Beyonder yang bernama Battle World kan. Sedangkan di MCU, kemungkinan lokasinya itu berada di dimensi The Void itu sendiri, yang dimana memang dimensi ini sangat luas sekali. Atau bisa jadi dia akan dipersiapkan ke Project Mutant Saga MCU nanti dengan menghadirkan Universe X-Men yang jauh lebih luas setelah perang Secret Wars nanti sebagai bentuk reboot MCU mendatang. Dan sebenarnya adegan ini sudah ada di bagian post credit Deadpool and Wolverine. Di layar kecil ketika Deadpool akan menunjukkan kebenaran tentang kematian Johnny Storm yang dibunuh oleh Cassandra Nova Xavier. Wah, tapi sayang banget sih akhirnya semua cuplikan ini dihapus oleh pihak MCU dikarenakan adanya keterbatasan durasi dan juga nggak cocok dengan plot cerita yang dibangun oleh sang sutradara. Tapi dari pendapat gue pribadi, gue sih oke-oke aja ya, asalkan semua adegan ini bisa kita breakdown dan juga nggak sia-sia mengenai apa yang terjadi kepada perang multiversal war yang akan datang sesuai ancaman dari He Who Remains kemarin. Wah, jadi makin gokil nih ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai adegan yang dihapus di film Deadpool and Wolverine ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marejelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.